Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita dapat tahu ya kira-kira seperti apa sih suasana hubungan kalian di saat-saat ini. Nah, namun sebelum Mari mulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Five of Swords reverse di situ. Kemudian ada energi dari The Empress reverse juga ya. Kemudian ada di situ energi dari King of Cup, kemudian ada di situ. Berikutnya ada ini, dan kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini ya. Wow. Jadi kalau melihat Capricorn, nampaknya kamu ini tuh sudah kayak buyar ini semua nih. Kalau dengan dia udah buyar. Nggak ada lagi nih cerita dengan dia. Nah, kamu bisa kayak gitu nih modelnya. Ya. Gue nggak mau tahu lagi tentang dia, gue nggak ada urusan lagi tentang dia. Jadi kayak seberapa pun tadinya kuat rasa sayangnya kamu, rasa cintanya kamu, rasa keinginannya kamu untuk bersama dengan dia, belakangan hari ini Mari bilang tuh kok kayaknya berubah total gitu ya. Mungkin memang mengalami proses, mengalami waktu dari yang tadinya cinta banget menjadi cukup cinta, sekedar cintanya sebatas ada saja, dan di saat-saat ini bisa boleh-boleh kamu nggak usah pakai cinta-cintaan lagi sama dia, nggak usah pakai rasa sayang-sayangan lagi sama dia gitu ya. Dan ini tuh boleh terjadi karena kamunya itu tuh sedang jatuh hati ya kepada orang lain gitu loh. Kamu jatuh hati ke orang lain. Nah, jadi karena kamu jatuh hati kepada orang lain, sehingga hubungan sama dia ini bahkan ada niatannya kamu untuk kamu hancurkan saja, untuk kamu akhiri saja, agar kamu bisa leluasa menjalani hubungannya kamu dengan orang yang saat ini sudah sanggup ya merebut hatinya kamu, gitu. Ya, orang yang baru-baru ini kamu biarkan dicintai oleh kamu gitu. Mari lihat tuh ya. Nah, jadi kalau mode kamunya ini, mari lihat kalau lagi fokus kepada satu orang, fokusnya itu tuh nggak bisa dipecah-pecah gitu loh ya. Apalagi ini tuh kamu lagi masa berbunga-bunganya itu ya, namanya kalau lagi masa berbunga-bunganya ya. Wah, ini pacar ini tuh kayaknya harus disingkirkan ini. Wah, ini suami ini ataupun istri ini tuh harus diabaikan ini. Gitu ya. Jadi kamu kayak mengikuti perasaannya kamu, bahagianya itu tuh sama siapa, ke arah mana, ya udah kamu ke situ maunya tuh total. Gitu loh. Dan Mari lihat nampaknya kamu nggak takut gitu ya. Kamu nggak takut jika kamunya itu tuh benar-benar berakhir dengan pasangannya kamu yang energinya Mari tarik saat ini. Nggak takut kamu. Sepertinya kamu bisa aja menganggap bahwa kalau kamu lepas dari dia, maka kehidupannya kamu akan lebih baik lagi dengan orang yang saat ini mengisi hatimu. Gitu. Jadi kayak mau sesejahtera apapun kamu sudah keadaannya dengan si pasangannya kamu yang energinya Mari tarik ini, mau kamu hidupnya sebenarnya sudah semewah apa, mau seglamor apa, mau sestabil apa, tapi kamu mau ini tuh meresikokan, menggantikan hubungannya kamu dengan dia, kehidupannya kamu dengan dia, dengan kehidupan kamu sama orang yang baru ini. Gitu loh. Kamu tidak merasa bahwa pertaruhan itu tuh pertaruhan yang konyol, tapi seperti pertaruhan yang sangat wajar. Nah, di situ ya.
Walaupun sebenarnya taraf hidup orang baru yang mengambil hatinya kamu ini jauh banget dari taraf hidupnya si pasangan kamu yang energinya mari tarik, tapi kamu bisa itu nggak peduli. Gitu loh. Jadi karena buta cinta di saat seperti sekarang, makan nasi pakai garam jadi, makan nasi pakai kerupuk boleh, asalkan makannya sama orang yang ada dalam hatiku saat ini. Wah, gitu tuh. Bisa modenya kamu. Mau hidup sederhana atau taraf hidup menengah ke bawah, gas. Gitu, ya. Pokoknya aku dengan orang ini. Nah, di situ kamu. Jadi kok kayaknya keberadaan dari pasangannya kamu ini tuh gelap. Gelap ya. Dalam hatinya kamu, dalam pikirannya kamu. Gitu. Yang tadi kata Mari, sengaja mau kamu singkirkan. Gitu loh. Padahal orang ini ya ada. Ya orang ini tuh masih hadir di hidupnya kamu. Ya, bisa aja dia yang masih bobok di sampingnya kamu kalau kalian sudah suami istri atau living together. Gitu ya. Ya orang ini ya masih baik sama kamu, ya masih bertanggung jawab. Gitu loh. Tapi apa yang dia lakukan itu di matamu semacam nggak ada artinya lagi, nggak ada. Gitu loh, nggak ada. Jadi nggak ada nilai plusnya tentang hubungan ini atau tentang seseorang ini tuh di matanya kamu, nggak ada. Karena plus-plusnya kamu itu tuh sudah pindah ke orang yang saat ini ada di hatimu, gitu loh. Sana ya. Malah kamu bisa risih. Misalnya si pasangan kamu yang energinya mari tarik ini tunjukin perhatiannya dia sama kamu ya. Nah, kamu bisa risih justru. Kalau dia ngajak kamu, bahkan ketika dia ngajak kamu, misalnya yuk kita liburan ke Eropa yuk misalnya. Kita liburan 2 minggu atau sampai sebulan kita keliling Eropa misalnya. Padahal itu tuh satu hal yang mewah, satu hal yang menyenangkan, yang asik gitu ya. Nah tapi kamu bisa, nggak mau. Gitu. Karena pasanganmu ada di Indonesia misalnya gitu ya, kamu mau diboyong sama pasanganmu ini ke Eropa, sementara orang yang kamu cintai ini tuh adanya stay di Indonesia, nggak bisa kamu ikut bawa dia ke Eropa, kamu bilang nggak mau, kamu aja jalan ke Eropa sendiri, aku di sini aja. Kamu bisa gitu. Beberapa kamu bisa aja jadi kayak emosian bawaanmu gitu loh. Kamu bisa itu ya mau sengaja bikin suamimu ini ataupun istrinya kamu ini ataupun pacarnya kamu yang energinya mari tarik ini tuh tidak nyaman sama kamu. Sebab kalau dia nggak nyaman, dia akan paling wajah dari kamu, dia akan menjauh dari kamu. Jadi sehingga kamu leluasa untuk berinteraksi dengan orang yang kamu cintai ini. Betul. Kamu bisa cari-cari perkara di sini. Beberapa bisa aja kamu bahkan nekat untuk lari. Ini mari lihat ya, kamu lari, kamu cabut, kamu ngilang dari rumah. Kamu blokir si pacarnya kamu ini, si pasangannya kamu ini, kamu blokir dia, kamu tutup akses dengan dia. Karena lagi-lagi kamu mau hidupnya kamu itu tuh kamu habiskan dengan orang yang ada di hatimu saat sekarang. Gitu, nekat kamu bisa, mari lihat. Ya, kamu gak peduli bagaimana penilaian pasanganmu yang energinya mari tarik saat sekarang ini. Gak peduli kamu, gitu. Karena kayak aku gak butuh dia, gitu loh. Yang aku butuhin itu ya orang yang ada dalam hatiku. Gitu modelnya kamu. Gitu ya. Jadi mari bilang, ya kamu bisa aja sedang cari perkara di sini. Tapi menurut kamu, oh tidak, aku sedang mengejar cintaku. Gitu ya. Aku sedang mengejar kebahagiaanku. Tapi ini, kamu akhirnya cari perkara dengan si pasangannya kamu yang duluan ada dalam hidupnya kamu. Yang energinya mari tarik saat ini. Gitu loh. Ya. Dan memang kayak karena gak ada lagi nilai positifnya orang ini, ya tentu kamu kayak segampang itu jatuhnya kan.
mau merusak hubungan dengan dia. Gitu loh. Jadi memang kamu ini tuh lagi bucin-bucinnya nih Marilla saat sekarang. Hati-hati juga gitu loh. Hati-hati juga ya sama kebucinannya kamu ini. Karena memang mungkin di saat sekarang kepedeannya kamu, seolah-olah kamu yakin gitu. Hidupku akan lebih baik kok dengan orang yang aku cintai ini ketimbang sama pasanganku yang sekarang. Namun Marilla belum tentu. Hati-hati, ini nanti bisa jadi sesuatu yang bakalan kamu sesali. Itu loh. Karena orang yang sudah bersama dengan kamu sepanjang waktu sebelum kamu jatuh cinta ke orang lain ini, dia sudah terbukti ya bagaimana kualitasnya dia sebagai pasangan. Dan mari lihat kualitasnya dia sebagai pasangan mah patut untuk diacungi jempol ini. Gitu loh. Dia ya penyayang, ya dia bertanggung jawab, ya dia cukup lembut sama kamu, gitu ya. Dia setia sama kamu, gitu. Dia nggak ada ini tingkah-tingkahnya dia yang aneh-aneh ini. Mari lihat orang elok baik budi nih. Jangan kamu gantikan seseorang yang sudah teruji coba dengan dia yang masih harus butuh pembuktian lagi, gitu loh. Apalagi kalau usiamu sudah tidak muda lagi ya. Kalau usiamu sudah dia terutama lepas 45 tahun ya, kayaknya nggak usah macam-macam lagi lah. Kalau Mari boleh kasih saran nih, gitu. Tapi kecuali kalau kamu memang punya kemampuan ya, dan sudah punya nih modal hidup tanpa harus disertai oleh pasanganmu yang sekarang, ya monggo lah, nggak apa-apa. Karena hidup tanpa dia pasti akan sangat jauh berbeda jika dibandingkan hidup dengan dia, gitu loh. Tuh ya, jadi hati-hati kalau boleh saran. Nah, dan memang kesempatan baik ke kamu itu tuh masih terbuka lebar. Contohnya gini, kamu mau marah-marah, kamu ngamuk-ngamuk, ya, kamu mau kabur saat sekarang gitu. Si pasangannya kamu ini tuh apakah dia terganggu dengan sikapnya kamu? Terganggu. Tapi dia memilih untuk tetap tenang, gitu loh. Dia belum mau ini tuh mengambil langkah untuk merespon kamu, terutama dalam artian menghukumi kamu. Memang belum. Responnya dia masih respon sabar, gitu loh. Masih respon sabar. Tuh ya. Mungkin dia aja bisa kayak, udahlah, aku gak usah pikir macam-macam lah. Padahal kamu sengaja mau menyingkirkan dia gitu kan. Tapi dia bisa itu tuh, walaupun tahu kayaknya ada niatannya kamu mau menyingkirkan dia. Tapi dia kemudian membuang jauh-jauh tuh pikiran negatifnya dia. Yang padahal bisa aja pikiran negatif itu tuh sebuah kebenaran dan memang demikian adanya. Gitu ya. Tapi dia, udahlah aku sabar aja dulu. Di sana. Ya. Mau kamu katakan saat ini misalnya kamu kabur dari dia. Misalnya. Dia itu tuh kayak kutunggu aja kamu. Gitu. Kamu kabur kemana, biar aja dulu. Nggak usah dicariin. Nggak usah ditemuin. Gitu ya. Nanti biar aja kamu yang pulang sendiri. Apabila nanti perjalanannya kabur kamu itu tuh sudah berakhir. Nah, gitu dia modelnya. Jadi kamu masih diberikan kesempatan ini untuk kembali merenungi ya sikap-sikapnya kamu, gitu lah. Masih terbuka pintu selebar-lebarnya jika kamu mau kembali ke pasangannya kamu yang energinya Mari tarik saat ini, gitu loh. Dia masih setia di situ. Kamu marah-marah, dia bisa aja, oh mungkin kamu lagi PMS-nya panjang. Atau mungkin dia, oh mungkin kamu lagi masuk di fase masa monopause. Jadi emosinya itu tuh meledak-meletup. Gitu dia tuh, masih berpositif thinking. Ya, masih mau berusaha untuk positive thinking.
sama kamunya, gitu. Kamu blokir dia, oh mungkin kamu lagi butuh ketenangan. Memang orang ini bisa aja nggak tahu dia bahwa hatimu sebenarnya sedang diisi oleh orang lain. Kamu sedang memutuskan hubungan dengan dia karena kamu mau leluasa menjalani hubungan sama orang lain. Memang mari lihat dia nggak tahu itu, nggak tahu dia. Di situ ya. Ya mungkin kalau dia tahu ternyata hatimu sudah diisi orang lain, ini bakalan lain nih responnya. Namun hingga sampai sejauh ini dia kok nggak mau ya tebak-tebak buah manggis gitu. Nggak mau dia merepotkan dirinya, gitu ya. Oh kamu mungkin lagi butuh ketenangan makanya kamu ngeblokir aku, nggak apa-apa deh, gitu. Di sana. Oh, mungkin aku ada salah sehingga aku mengusik kamu, nggak apa-apa lah kalau kamu butuh keheningan dulu dari aku, gitu. Kamu perbaiki dulu moodnya kamu, perasaannya kamu yang kacau balau gara-gara aku. Nah, bahkan dia bisa menyalahkan dirinya dia sendiri. Nah, di sana ya, itulah. Nah, dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu, gitu. Nggak tahu dia, makanya dia bisa nampaknya di situ tuh tenang-tenang aja. Itu. Dan beberapa boleh-boleh ini orangnya memang cukup tabah ini sama kamu ya. Jangan-jangan perangainya kamu yang seperti ini tuh bukan kali pertama gitu loh. Kamu kabur-kaburan atau bahkan mungkin bisa aja sesungguhnya dia tahu kamu lagi jatuh cinta sama orang lain. Tapi yang ianya kamu jatuh cintanya bukan kali ini saja ke orang lain. Sebelumnya lo ya ada gitu ya. Dan mungkin ya dia tahu endingnya itu tuh akan kayak gimana. Ujung-ujungnya kamu balik lagi kok ke dia. Ya udah, ngapain dia galau heboh meriah dia buat keadaan ini? Ya nggak usah lah, dibawa anteng aja, dibawa tenang. Karena dia bisa memprediksi hasil akhirnya kira-kiranya kayak apa sih gitu. Ya, ujung-ujungnya kamu bakalan kembali juga sama aku. Ya udah, santai aja nunggu. Nah gitu modelnya. Ya, berusaha aja kendalikan emosi supaya jangan ketemu nih kegilaannya kamu dengan emosinya dia. Nah kira-kira gitu ya. Atau gilanya kamu jumpa sama gilanya dia gitu. Jangan sempat jumpa. Nanti fatal hasil akhirnya. Gitu. Jadi boleh-boleh yang waras yang ngalah. Tapi inget. Ini bacaannya bisa bolak-balik ya. Yang mari baca energinya Capricorn sangat amat mungkin dalam kehidupan nyata itu energi dari pasangannya Capricorn. Jadi monggo silakan dibolak-balik apabila bisa dibolak-balik ya. Kalau nggak bisa berarti ini tuh bukan energi Capricornnya kamu. Jadi jangan marah ya. Nah begitu kalau mari lihat. Jadi di sana posisinya dia tuh mencoba untuk tetap anteng. Ya, coba untuk tetap tenang. Gitu. Dia coba untuk pelihara keoptimisannya dia bahwa semuanya akan baik-baik aja. Gitu loh. Nggak ada yang aneh-aneh dari kamu. Nggak ada yang salah dari kamu. Semua ini tuh hanya keadaan sementara. Nah, dia bisa berpikiran yang demikian ya ketika menilai kondisi keadaan dengan kamu ini. Gitu loh. Di sana. Jadi ya happy-happynya kamu dengan orang yang kamu cintai di saat ini, yaitu tuh kayak diberikan jalan ya. Kayak diberikan jalan. Gitu loh. Kamu mampu untuk mengambil jalan itu, mengusahakan jalan itu, dan si pasanganmu yang energinya mari tarik saat ini, ya juga mau ngasih, mau beri gitu loh. Nah jadi mari lihat kamu bisa saat-saat sekarang tuh lagi terlena ya dengan orang yang ada di hatimu. Dan kamu tutup mata dengan orang yang selama ini mendampingi kamu. Gitu. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita hadir energi dari Libra, ada Taurus, ada energi Aquarius, Sagittarius, Pisces ada di situ, Virgo ada, Cancer ada, Scorpio ada, Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu lah yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.